Petikan dari Babat Tanah Jawi, Kisah Pemberontakan Trunojoyo, episode keempat. Pasukan Mataram kembali dikirim untuk menyerang Trunojoyo. Di Temung, pasukan Mataram dihancurkan oleh pasukan Makassar pimpinan Kraeng Galengsong. Panglima pasukan Mataram, Raden Prawiro Taruno, gugur di medan perang. Jenazahnya berhasil direbut pasukan Kumpeni dan telah dipulangkan ke Mataram. Pada saat yang sama, pasukan Mataram dari pesisir sudah datang semua, tetapi mereka tidak berani mendarat. Mereka berlabuh agak ke tengah laut. Para punggawa berunding menentukan langkah berikutnya setelah Raden Prawiro Taruno gugur. Di kapal mereka berkumpul Ki Surawongso, Ronggo Sidayu, Ngabei Singowongso, dan Ki Suromenggolo. Ki Suromenggolo berkata, "Bagaimana ini Kanda? Kalau di tengah laut terus-menerus dan tak segera minggir, kami semua tak kuat diterjang ombak. Rasanya seperti dibanting-banting. Dan lagi, para serdadu Kumpeni itu rasanya tak banyak membantu. Juga harus dipikirkan orang Sampang yang tampaknya bisa berbuat merugikan kita. Bagaimana kalau kita minggir ke tempat yang aman dulu?" Para punggawa dari pesisir sepakat untuk menepi dahulu. Yang dituju adalah Paiton. Kapal-kapal segera diarahkan masuk ke Sungai Paiton dan mendarat di sana dengan terus menjaga kewaspadaan. Semua sudah mendarat kecuali Singowongso yang masih berada di lautan. Tetapi memang sudah kehendak Tuhan. Pasukan Mataram tidak beruntung. Ketika kapal-kapal telah menepi, tidak lama kemudian Sungai Paiton surut. Banyak perahu kandas tak mampu lagi bergerak. Pada saat yang sama, orang Makassar ternyata selalu mengintai pergerakan mereka. Ketika mereka mendarat, orang Makassar segera menyerang. Pasukan Mataram kaget. Hendak melawan belum siap semua. Hendak kembali ke laut, kapal mereka kandas. Pasukan Makassar menerjang dengan ganas. Kapal-kapal yang kandas dibakar. Prajurit Mataram yang tertangkap dibunuh. Semua barang bawaan dijarah. Para prajurit pesisir habis. Kapal mereka hancur semua. Prajurit Mataram yang sudah terlanjur turun di darat mencoba memberikan perlawanan terakhir. Tetapi segera dilibas pasukan Makassar. Sebagian besar tewas. Hanya sedikit yang bisa menyelamatkan diri. Ki Surawongso dan Ki Suromenggolo kebingungan. Pasukannya kelaparan karena semua perbekalan terbakar di kapal. Dalam kebingungan mereka membawa mundur sisa pasukan ke Surabaya, lalu pulang ke Jepara. Berita kekalahan pasukan Mataram secara beruntun membuat suasana di Kota Raja Pleret mencekam. Banyak keluarga merasa bersedih karena dipastikan suami dan ayah mereka tak akan pulang. Jerit para janda bersahutan, bercampur tangis ratapan para anak-anak. Pada hari pisuwanan, Sang Raja Mataram Prabu Amangkurat Agung bertahta di bangsal Pasewakan. Tampak Sang Raja menahan amarah, terlihat dari raut mukanya yang memerah. Para punggawa sudah lengkap hadir di depan. Pangeran Adipati Anom duduk bersebelahan dengan sang adik, Pangeran Puger, Pangeran Singosari, dan Raden Martosono. Para pembesar kerajaan juga telah hadir. Pangeran Purubaya bersebelahan dengan Pangeran Pringgoloyo. Para tumenggung duduk agak ke belakang. Raden Wiratmejo, Wiromenggolo, Mangun Nagoro, dan Ngabei Wiropati.
Semua punggawa diam tertunduk menunggu perintah sang raja. Berkata sang raja kepada Pangeran Adipati, "Sekarang engkau Ki Adipati, turunlah sendiri bersama adikmu Singosari ke medan perang melawan orang Makassar. Karena semua yang aku tunjuk tidak mendapat hasil. Paman Pangeran Purboyo, Anda ikutlah sebagai sesepuh. Dinda Pangeran Blitar, engkau ajak serta si Aryo Pamot untuk ikut. Juga si Rojo Menggolo, si Wiropati dan si Wirojoyo. Ikutlah juga ke Demung. Pasukan Mataram yang berada di Kota Raja, bagilah 3. 2 bagian bawalah, dan 1 bagian tinggal untuk menjaga kota. Dan pesanku kepada engkau Ki Adipati, mampirlah ke Madura, gempurlah si Trunojoyo. Dialah yang menjadi sebab orang Madura tak menghadap ke Mataram. Anakku Cakraningrat, engkau ikutlah serta. Barangkali orang Sampang masih takut kepadamu." Sudah habis perintah sang raja, Pangeran Adipati dan punggawa yang ditunjuk segera bersiap menata barisan. Paginya pasukan Mataram di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom bersiap berangkat. Sebelum berangkat, para pangeran berpamitan kepada para istri-istri mereka. Banyak istri tak rela ditinggalkan dan ingin ikut serta. Para pangeran tak mengizinkan, hanya meminta bunga bekas hiasan rambut sebagai pengobat rindu dalam perjalanan. Hanya Pangeran Adipati yang membawa selir, dinaikkan dalam tandu. Pangeran Adipati segera menabuh bende tanda berangkat. Dengan naik kuda, Pangeran Adipati memimpin pasukan. Dikelilingi para pengawal, sang pangeran berpayung kuning. Tumenggung Rojo Menggolo bertindak sebagai pimpinan pasukan garis depan. Di belakangnya menyambung pasukan Aryo Pamot dan Ki Wiropati. Lalu di belakangnya pasukan Tombak di bawah pimpinan Pangeran Blitar. Sang pangeran naik kuda berpayung putih. Di belakangnya pasukan Pangeran Purboyo yang memakai payung hijau. Para prajuritnya memakai tombak pendek. Lalu di belakangnya Pangeran Madura memakai payung hijau. Pasukan Pangeran Madura hanya sedikit, dan itu pun pemberian sang raja, karena Pangeran Madura telah banyak ditinggalkan prajuritnya. Pangeran Madura tinggal di Mataram, sementara wilayahnya telah dikuasai Trunojoyo. Di belakang Pangeran Madura menyambung pasukan Pangeran Adipati. Tampak pasukan pilihan mengawal sang pangeran dengan pakaian warna-warni. 70 orang memakai pakaian kuning dan menyandang tombak. Di belakangnya prajurit dengan tombak biru dan pakaian putih. Di belakangnya lagi 100 orang memakai tombak panjang. Di belakang pasukan Pangeran Adipati menyambung pasukan Pangeran Singosari dengan payung kuning. Lalu di belakangnya lagi pasukan Tumenggung Wirojoyo. Kekalahan pasukan Mataram dari Kraing Galingsong membuat jalan Trunojoyo menguasai wilayah timur semakin lapang. Trunojoyo satu musuh dengan Kraing Galingsong dari Makassar, yang sekarang membangun benteng di Demung. Keduanya kemudian bersekutu hendak melawan Mataram bersama-sama. Agar persekutuan kuat, Galingsong diambil menantu oleh Trunojoyo. Dengan segera, 2 kekuatan besar menguasai wilayah timur Pulau Jawa sepanjang pesisir Surabaya hingga Tuban. Pasukan Trunojoyo sudah bergerak menguasai Rembang dan Lasem. Semua wilayah yang ditaklukkan sudah tunduk dan menghadap ke Surabaya. Di lain pihak, pasukan Mataram pimpinan Pangeran Adipati Anom yang berada di Jepara bermarkas di beberapa tempat. Pangeran Adipati berada di rumah Ngabei Wongsoprono. Pangeran Singosari bermarkas di selatan Puri. Pangeran Purboyo di Kasatusan.
Pangeran Blitar di Bayu Larangan. Pangeran Cakraningrat berada di luar kota. Para bupati pesisir barat dari Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Pemalang, dan Semarang juga sudah membuat markas di Jepara. Demikian juga pasukan dari wilayah sekitar Jepara seperti Demak, Pati, Kudus, dan Juwana. Semua telah berkumpul. Pagi hari itu semua punggawa Mataram dan para bupati pesisir berunding untuk merencanakan langkah selanjutnya. Pangeran Adipati bertanya kepada Pangeran Purboyo, "Bagaimana Yang Purboyo berita tentang orang Madura dan Makassar?" Pangeran Purboyo menjawab, "Beritanya orang Sampang dan Makassar telah bersekutu. Para bupati wilayah timur juga sudah tunduk ke Surabaya. Semua telah mengabdi kepada Trunojoyo. Wilayah-wilayah Sidayu, Gresik, Tuban, Rembang, Pajangkuan, Lasem sudah takluk. Mereka semua takut kepada Trunojoyo." Pangeran Adipati berpikir, si Trunojoyo ternyata mampu melaksanakan tugas. Tetapi kalau aku nanti bertemu Trunojoyo dan mundur, sungguh memalukan. Pasti aku mendapat malu di hadapan sang raja. Namun juga tidak mungkin berperang sungguhan. Kalau nanti jadi bertemu dengan pasukan Trunojoyo, bagaimana aku harus bersikap? Pangeran Adipati berkata, "Kalau demikian beritanya Yang, besok kita segera berangkat. Pasukan melalui jalan darat saja, sedangkan segala barang bawaan dibawa lewat laut. Semua bupati pesisir lewatlah jalan darat bersamaku, lengkap dengan pasukan bersenjata." Semua punggawa dan kerabat telah sepakat dengan perintah Pangeran Adipati. "Si Ronggo Sidayu jangan berpisah denganku. Dinda Sampang, engkau berada di depan. Barangkali pasukan Madura melihatmu menjadi ingat kembali kepada tuan lamanya. Umumkan besok pagi kita berangkat. Si Wongsodipo tidak usah ikut. Berjagalah di Jepara," kata Pangeran Adipati menutup pertemuan. Paginya pasukan Mataram berangkat. Gong, beri, dan bendi berbunyi bersahutan. Semua perbekalan dikirim dengan perahu. Pasukan berangkat melalui darat. Yang menjadi pasukan pembuka jalan adalah pasukan para bupati pesisir. Di belakang mereka pasukan Mataram dari Numba Anyar, Bumijo, dan Panumping. Sepanjang perjalanan, Pangeran Purboyo tidak jauh dari sang cucu Pangeran Adipati. Sementara itu di Surabaya, Raden Trunojoyo atau Panembahan Maduretno sedang tampil di hadapan para punggawa dari pesisir, wilayah timur, dan mancanegara. Kraing Galengsong juga sudah menghadap beserta pasukannya. Lagak para prajurit Makassar seperti singa lapar. Cocok serasi dengan watak orang Madura. Tidak aneh mereka merasa nyaman dalam persekutuan. Raden Trunojoyo mempunyai kehendak berdiri sebagai raja. Galengsong menyatakan sanggup menaklukkan Mataram. Ki Panembahan Maduretno sangat mengasihi Kraing Galengsong. Setelah berkuasa, Trunojoyo ibarat pepatah ngemut legining gulo. Sudah hidup nyaman, tak mau melepaskan kekuasaan. Trunojoyo lupa kalau dirinya hanya sebagai tabir dari perebutan tahta yang hendak dilakukan Pangeran Adipati Anom. Trunojoyo lupa dengan tuan yang selama ini menjadi pendukungnya. Trunojoyo mendengar bahwa pasukan Mataram sudah berangkat ke Surabaya di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom sendiri. Turut serta para punggawa andalan Mataram, Pangeran Purboyo, Pangeran Blitar, Pangeran Singosari, dan para bupati pesisir barat. Mereka telah berangkat dari Jepara melalui jalan darat.
Trunojoyo telah menyiapkan pasukan terdiri dari orang Madura dan Makassar untuk menghadapi kedatangan pasukan Mataram.